Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agustina Inasare. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sedang melakukan berbagai gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kenapa bisa begitu? Padahal sudah banyak berjuang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah kenapa kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian awal video tadi, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, maka sama saja kita tidak berusaha, sehingga usahanya sama dengan nol. Berikutnya, kita akan membahas cara menentukan usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya saat kita mendorong troli. Gaya yang dilakukan tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan yang dialami benda dengan satuan meter. Kemudian pada kasus yang kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka W sama dengan F cos alpha dikali S. Keterangannya, W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan alpha adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Kemudian yang ketiga yaitu arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya seseorang mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alpha dikali S atau sama dengan F cos 90 kali S sama dengan 0. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Yang keempat yaitu besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah. Seperti yang telah kita bahas tadi bahwa meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Materi yang berikut yaitu energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Energi ada beberapa bentuk, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat mendaki bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi, di mana energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dengan persamaan EP sama dengan mGh, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda dari titik acuan dengan satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, F adalah gaya yang menarik atau mendorong pegas dengan satuan Newton, K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X adalah perpindahan panjang pegas dengan satuan meter.
Yang berikut yaitu energi kinetik, adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah M V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Yang terakhir yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Sekian pembahasan kita mengenai materi tentang usaha dan energi. Sampai jumpa di video selanjutnya.